Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Jafar Martalib dengan NIM S1S1 20075. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode backpropagation. Baik, mungkin langsung saja. Uh, jadi backpropagation itu merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Kemudian backpropagation itu dikatakan sebagai algoritma dengan multi layer karena backpropagation itu memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan juga output layer. Selanjutnya, backpropagation itu melatih jaringan untuk memperoleh keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan dan juga kemampuan jaringan untuk merespons secara benar terhadap pola masukan yang serupa dengan pola pelatihan. Nah, kemudian dalam backpropagation itu fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid, transik, dan juga purelin. Nah, kemudian secara umum itu pelatihan sebuah jaringan backpropagation itu terdiri dari 3 langkah, yaitu pola input secara feed forward, perhitungan dan propagasi balik dari kumpulan kesalahan atau error, dan juga yang terakhir penyesuaian bobot. Nah, kemudian backpropagation itu merupakan salah satu jenis metode pelatihan jaringan saraf tiruan dengan metode pembelajaran supervised atau pembelajaran yang terawasi. Nah, kemudian itu dalam backpropagation itu memiliki arsitektur di mana terdiri dari 3 layar. Yang pertama ada inputan layar, di mana inputan layar itu menerima pola input dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Yang kedua hidden layer, di mana inputnya itu tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga adalah output layer yang menjadi hasil dari proses yang telah terjadi. Nah, di sini bisa dilihat dari arsitekturnya itu. Nah, untuk X1, X2, X3 dan selanjutnya dan seterusnya itu merupakan gambaran dari input. Nah, kemudian yang ini itu yang di tengah ini adalah hidden layernya, dan yang Y1, Y2 dan seterusnya itu merupakan dari outputnya. Nah, ketika proses ini telah terjadi dan terdapat error, maka prosesnya itu akan diulang. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada algoritma backpropagation, di mana algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layar tersembunyi atau hidden layer itu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner, di mana langkah-langkahnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang, yang pertama mungkin itu adalah inisiasi bobot, di mana itu kita akan mengambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil, di mana ditetapkan maksimum epoch, target error, dan juga learning rate-nya. Kemudian kita akan mengerjakan langkah-langkahnya itu selama epochnya itu lebih kecil dari maksimum epoch, dan juga MSE-nya itu lebih besar dari target errornya. Yang kemudian itu untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya, di mana langkah berikutnya kita masuk pada fase propagasi maju, di mana langkah yang ketiga itu di mana tiap-tiap unit input, ini di sini inputnya ini X ini, dan juga ini sebagai inputan pertama dan kedua itu menerima sinyal dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit per lapisan yang ada di atasnya, lapisan tersembunyi. Yang selanjutnya itu, langkah yang selanjutnya, tiap-tiap unit pada satu lapisan tersembunyi dinotasikan dengan ini, dengan Z, di mana J-nya itu sebagai lapisannya jadi Z1, Z2, dan seterusnya, menjumlahkan sinyal-sinyal input yang terbobot, sinyal input terbobot. Di mana untuk mencari nilai tersebut, eh, di sini itu Z in J-nya itu sama dengan
FO ditambah dengan summing function dari XI dan juga VIJ-nya inputan dan juga dari bobotnya. Nah, yang kemudian itu langkah kelima itu tiap-tiap unit output itu menjumlahkan sinyal-sinyal input yang terbobot. Jadi untuk mencari nilai Y-nya itu dimana sini WO ditambah dengan summing function dari ZI dan juga WJK. Eh, kita akan summing function input yang terbobot. Selanjutnya langkah yang keenam di mana masuk pada fase kedua itu propagasi mundur, di mana tiap-tiap unit output itu menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran, di mana kita akan hitung informasi errornya. Ya, kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya kita akan gunakan untuk memperbaiki nilai WJK-nya itu apabila ada kesalahan. Kemudian hitung juga koreksi bias. Setelah kita koreksi bobot, kita akan menghitung koreksi bias untuk yang nanti kita memperbaiki nilai dari biasnya. Langkah ketujuh itu tiap-tiap unit tersembunyi menjumlahkan delta inputnya dari unit yang berada dari lapisan di atasnya. Jadi kita akan summing function dari inputan deltanya dan juga nilai WJK-nya. Nah, kemudian kita akan kalikan nilai error ini dengan turunan fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error. Kemudian kita hitung koreksi bobotnya untuk memperbaiki nilai V-nya dan juga kita koreksi biasnya untuk memperbaiki nilai biasnya itu. Kemudian fase ketiga modifikasi bobot, di mana itu tiap-tiap output itu kita akan memperbaiki bias dan juga bobotnya. Di mana untuk memperbaiki bias dan bobotnya itu, jadi nilai dari WJK baru untuk mencari nilai WJK baru itu WJK lama ditambah dengan delta WJK. Nah, tiap-tiap unit tersembunyi itu juga memperbaiki bias dan bobotnya dengan VIJ baru itu sama dengan VIJ lama ditambah dengan delta VIJ. Nah, langkah selanjutnya itu uji syarat berhenti. Setelah kita lakukan pelatihan itu, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola dalam hal ini propagasi maju itu yang dipakai untuk menentukan arah jaringan. Apabila fungsi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga pada turunannya pada langkah 6 dan langkah 7 tadi. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di contoh soal itu kita akan menggunakan back propagation dengan sebuah layar tersembunyi dengan layarnya 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan dua masukan, dua inputan X1 dan juga X2. Kemudian kita buatkan iterasi untuk menghitung bobot jaringan pada pola pertama, di mana X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, dan juga nilai T-nya itu sama dengan 0. Dan gunakan laju pembelajaran alfa sama dengan 0,2. Nah, untuk penyelesaian itu, eh, yang pertama kita akan inisiasi sama bobot dengan bilangan acak acak kecil dengan range min 1,1. Misalnya dengan min 1,1. Nah, tadi untuk inputannya itu X1 dan juga X2. Untuk pada layar pertama itu 0,2, layar hidden kedua itu 0,3, yang ketiga itu minus 0,1 dan juga seterusnya. Nah, ini untuk nilai biasnya itu minus 0,3, 0,3 dan 0,3. Yang untuk tabel B-nya ini untuk nilai Y-nya itu pada layar hidden pertama 0,5, kemudian pada ini yang Z2 ini harusnya Z2 minus 0,3, Z3-nya itu minus 0,4 dan juga untuk biasnya itu minus 0,1. Nah, langkah pertama itu kita akan menghitung semua keluar output di unit tersembunyi dari unit tersembunyi yang unit tersembunyi 1, 2 dan 3.
Di mana untuk menghitung unit tersebut kita akan menggunakan rumus Z net J sama dengan VOJ ditambah dengan summing function dari inputan inputannya dikali dengan bobot. Nah, ini untuk yang pertama kan tadi biasnya itu 0,3 minus 0,3 ditambah dengan 1 untuk inputannya di sini untuk J-nya dikalikan dengan 0,2. Nah, 0,2 ini merupakan nilai inputan pada layar pertama. Kemudian kita kalikan lagi dengan ditambah dengan 1 dikali dengan 0,3. 0,3 ini adalah inputan kedua pada layar pertama sehingga menghasilkan 0,2. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan layar yang ketiga sampai dengan di sini. Sehingga yang pada layar kedua itu kita mendapatkan 0,7 dan layar yang ketiga itu kita dapat 0,1. Nah, selanjutnya itu untuk mencari ZJ-nya ini kita akan menggunakan eh, fungsi aktivasinya di mana 1 diper dengan 1 ditambah dengan eksponensial dikurang dengan minus Z net J nilai dari layar-layar yang kita telah dapatkan tadi. Jadi di sini untuk yang hidden layer yang Z1-nya itu 1 diper dengan 1 ditambah eksponensial dikurang dengan 0,2. Nah, 0,2 ini diperoleh dari yang pertama yang tadi. Yang ini untuk Z1-nya 0,2. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya tadi yang untuk yang Z2-nya 0,7, Z3-nya itu 0,1. Nah, sehingga menghasilkan untuk Z1-nya itu 0,55, Z2-nya 0,67, Z3 0,52. Nah, kemudian kita masuk untuk menghitung semua jaringan di unit keluaran, di mana untuk rumusnya itu ya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka yang ini untuk YNet in YNet itu sama dengan W WO1 ditambah dengan summing function dari ZJ dikali dengan WJK. Jadi ini minus 0,1 ditambah dengan 0,55. Ini minus 0,1 kita peroleh dari sini. Minus 0,1 ditambah dengan 0,55. Di sini untuk Z1 dikali dengan WJK yang tadi kita dapat 0,5. Kemudian ditambah dengan 0,67 dikali dengan minus 0,3 ditambah 0,52 dikali minus 0,4 menghasilkan minus 0,24. Nah, kemudian kita substitusi lagi eh, untuk mencari nilainya tadi sehingga 1 diper dengan 1 ditambah E dikali dengan hasil dari unitnya tadi minus 0,24 menghasilkan 0,44. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung faktor delta di unit keluaran YK. Nah, untuk delta K-nya itu rumusnya TK dikurang YK dikali YK dikali dengan 1 kurang YK. Nah, karena hanya memiliki satu keluaran, maka menjadi di sini delta K sama dengan T dikurang Y dikali Y dikali dengan 1 dikurang Y. Nah, untuk nilai T-nya tadi seperti di soal itu adalah T-nya sama dengan 0. Nah, tadi untuk nilai Y telah kita dapat, jadi T dikurang Y, jadi 0 dikurang 0,44 dikali dengan Y 0,44 dikali dengan 1 dikurang Y menghasilkan minus 0,11. Jadi untuk delta K-nya itu minus minus 0,11.
Nah, untuk suku perubahan bobot WJK itu dengan alfanya itu sama dengan 0,2. Nah, jadi sini untuk delta WJK-nya itu alfa dikali dengan delta K dikali dengan ZJ. Dengan Nah, jadi di situ untuk alfanya kan 0,2 dikali dengan 0, minus 0,11 dikali dengan 1. Yang untuk K-nya sama dengan 1 sama dengan minus 0,02. Nah, kemudian untuk yang delta W1-nya sudah, untuk inputan selanjutnya itu 0,2 dikali dengan minus 0,11 dikali dengan 0,55 yang kita dapat dari Z1-nya tadi. Yang ini 0,55 sama dengan minus 0,01. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketujuh itu kita akan jumlahkan kesalahan dari unit tersembunyi. Di mana delta net J-nya itu sama dengan summing function dari delta K dikali dengan WJK. Nah, maka untuk um, penyelesaiannya itu untuk yang di delta net satunya itu delta delta K-nya itu adalah minus 0,11 dikalikan dengan 0,5 menghasilkan minus 0,05. Kita mengambil dari sini nilai yang ini. Kemudian begitu juga untuk delta net yang kedua di sini kan dikalikan dengan minus 0,3. Nah, minus 0,3 kemudian dengan minus 0,4 sehingga menghasilkan untuk delta net satunya itu minus 0,05, delta net 2-nya itu 0,03, delta net 3-nya itu 0,04. Nah, selanjutnya itu adalah faktor kesalahan delta di unit tersembunyi. Dimana untuk yang delta satunya itu untuk mencari rumusnya itu untuk mencari jawabannya delta net J dikalikan dengan inputan Z-nya tadi dikali dengan 1 dikurang lagi dengan inputannya yang Z1 tadi. Jadi minus 0,05 untuk delta net J yang pertama dikali dengan 0,55 kita kalikan dengan yang Z1-nya ini 0,55. Kemudian kita kalikan lagi dengan 1 dikurang dengan 0,55 menghasilkan minus 0,01. Begitu juga dengan delta 2-nya dan juga delta 3-nya. Sehingga untuk delta 2-nya menghasilkan 0,01 dan delta 3 menghasilkan 0,01. Nah, kemudian suku perubahan bobot ke unit tersembunyi delta VIJ-nya itu sama dengan alfa dikali dengan delta J dikali dengan inputannya di mana J-nya itu satu satu yang J1 2 3 dan I0 1 2. Di mana untuk X1-nya itu pada layar pertama itu minus 0,002, kemudian untuk inputan keduanya minus minus 0,002 juga dan seterusnya. Langkah ke-8 itu kita hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot unit keluaran itu rumusnya untuk mencari WJK baru itu WJK lama ditambah dengan delta WJK. Dimana K-nya sama dengan 1, untuk J-nya itu untuk inputannya. Dimana untuk W W01-nya itu untuk W0-nya itu minus 0,1 dikurang minus 0,02 menghasilkan minus 0,12. Untuk W1-nya itu minus 0,5 dikurangi 0,01 menghasilkan 0,49. W2-nya itu minus 0,3 dikurang
0,01 menghasilkan minus 0,31. W3-nya itu untuk yang baru minus 0,4 dikurang 0,01 menghasilkan minus 0,41. Kemudian perubahan bobot pada unit tersembunyi juga kan untuk perubahan bobot keluaran, kemudian perubahan bobot pada unit tersembunyi. Untuk rumusnya itu VIJ lama ditambah dengan delta VIJ. Di mana untuk V10 yang baru itu minus 0,3 dikurang 0,02 menghasilkan minus 0,30. Nah, untuk yang V20-nya, V2-nya itu 0,3 ditambah 0,02 menghasilkan 0,30. Dan untuk yang V3 yang barunya itu menghasilkan 0,30 juga. Kemudian kemudian itu yang untuk yang V1 di sini V1 di sini itu 0,2 dikurang dengan 0,02 menghasilkan 0,19. Untuk yang yang barunya yang kedua itu 0,3 ditambah 0,02 menghasilkan 0,30. Dan yang bobot yang ketiganya itu minus 0,1 ditambah 0,02 menghasilkan 0,09. Nah, untuk yang terakhir itu untuk pola yang kedua X1 sama dengan 1, X2 sama dengan, dan seterusnya. Kurang lebih itu yang saya dapat sampaikan. Maaf bila ada kekurangan, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.